wabarakatuh. Hai, kami dari kelas penyuluhan dan komunikasi A akan menampilkan video simulasi mengenai penyuluhan budidaya ikan. Saya Putri Ramsri Adelia sebagai moderator. Saya Nihailul Utami sebagai penyuluh. Saya Putri Amalia Karim sebagai masyarakat pesisir. Saya Aisyah sebagai masyarakat pesisir. Saya Muhammad Ramadan sebagai nelayan. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk berkumpul di tempat ini untuk memperkenalkan dan membahas kepada teman-teman sekalian mengenai budidaya ember atau yang biasa disingkat dengan Budidamber. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman saya sebagai pemateri untuk menyampaikan materi mengenai budidaya ember ini. Saya persilakan kepada Lisa. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, saya sebagai penyuluh akan menyuluh kepada teman-teman sekalian bagaimana itu budidamber. Jadi kita harus ketahui pertama apa itu budidamber atau yang biasa dikatakan budidaya ember, ikan dalam ember. Nah, budidaya ikan dalam ember ini merupakan ikan yang dibudidaya, yang dimana metode budidayanya ini menggunakan media ember. Namun di dalam ember tersebut itu dia dimodifikasi oleh di atas itu terdapat tanaman seperti tanaman hidroponik yaitu kangkung ataupun pakcoy. Nah, untuk jenis ikan itu pada budidaya dalam ember ini tidak sembarangan. Jadi kita harus menyesuaikan yang seperti ikan lele ataupun ikan patin dan gabus karena dia itu mampu beradaptasi tidak seperti dengan ikan-ikan lainnya. Nah, untuk apa saja yang dibutuhkan itu yang pertama itu tentunya ember. Nah, kemudian itu ada kedua benih ikan. Ikan yang dipakai dalam budidaya dalam ember ini harus merupakan ikan yang kuat terhadap beradaptasi yang tinggi dalam ember. Kan ini beda dalam tambak. Jadi kan harus perlu yang beradaptasi tinggi. Nah, selanjutnya itu ada bibit sayur. Nah, sayur yang tahan terhadap air seperti kangkung ataupun pakcoy. Nah, yang keempat itu ada gelas plastik. Namun gelas plastik ini harus berukuran sekitar 250 ml. Selanjutnya itu ada 5 rang batok kelapa, yang dimana rang batok kelapa ini berfungsi untuk menopang pada di dalam ember tersebut, pada ikan-ikan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kawat. Untuk jenis tanamannya itu seperti yang saya bilang tadi itu bisa selada, kangkung, pakcoy, dan sagu. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Dengan pembahasan yang sangat menarik. Tren budidaya ikan mulai bergeser dengan menggunakan media yang lebih sederhana yakni ember. Teknik budidaya ini sahabat dikenal dengan nama budidamber. Dengan teknik ini semua orang bisa membudidayakan ikan di pekarangan rumah masing-masing lantaran budidamber tak memerlukan lahan yang luas. Walaupun kelihatannya budidamber ini mudah untuk dilakukan, namun ternyata masih banyak loh yang bingung dengan teknik budidamber ini. Jadi itulah tadi materi mengenai budidaya ember. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu kapan waktu pemberian pakannya? Kalau saya ingin tanyakan itu tentang bagaimana kondisi cuaca pada budidamber ini, bagaimana kondisi cuaca, maksudnya kondisi apa yang supaya budidaya ini bisa berjalan. Oh iya. Mungkin kalau saya dari segi keunggulan budidaya ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri. Baik, pertanyaan sangat bagus. Mungkin saya jawab pertanyaan pertama dulu, yang dimana kapan pemberian pakan terhadap budidamber tersebut. Nah, untuk pemberian pakan ini sistemnya itu harus diatur dalam jumlahnya, yang karena sisa pakan yang tidak dimakan ikan itu akan membusuk dan menyebabkan ikannya mati. Jadi kita harus mengatur schedule-nya itu kayak kapan itu pemberiannya agar tidak terjadi over terhadap pakannya. Karena kan itu pasti ada sisa-sisa pakan yang tidak dimakan. Otomatis itu juga membuat kotor terhadap media tersebut, media embernya. Jadi kalau untuk pertanyaan kedua itu lingkungan.
Nah sebenarnya lingkungannya itu tidak berpengaruh, tidak seperti pada tambak yang dimana kalau tambak itu kan di luar lingkungan, sedangkan ini kan ini medianya ember, otomatis itu di dalam sekitaran rumah lah. Beda dengan di tambak yang dimana kalau tambak itu lebih luas, lebih apa ya, cuacanya itu kan kayak misalnya hujan, pasti kan itu banyak sedimen-sedimen yang ada di tambak. Sedangkan di dakbar itu bisa diaturlah kondisinya karena kan itu di halaman rumah. Nah untuk keunggulan itu yang seperti kita ketahui berbeda dengan tambak. Jadi yang pertama itu tentu hemat energi, yang dimana hemat energi ini bebas terhadap listrik. Dan seperti tambak kan tambak menggunakan mesin kayak kincir pada yang di dalam tambak tersebut, sedangkan yang di dalam ember ini tidak menggunakan listrik tentunya. Nah yang kedua itu tidak perlu lagi suplai oksigen maupun sirkulasi air kolam. Nah yang kedua itu sederhana dan tentunya murah. Nah yang ketiga itu budidaya ini sangat hemat tempat karena satu ember saja itu bisa menampung banyak benih ikan yang di dalam ember tersebut. Nah yang kemudian itu mudahlah diolah karena kan itu di sekitar rumah, sedangkan kalau di tambak itu kan kita susah mengolahnya, apapun lagi besar sedangkan media ember ini istilahnya lah kecil dibandingkan tambak. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada beberapa. Baik, terima kasih. Masih ada yang kurang jelas? Mungkin hanya itu yang saya. Oke, baik. Pembahasan yang sangat menarik pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa budidaya itu bisa kita lakukan dari cara yang paling sederhana seperti dengan metode budidaya ember tadi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu dari teman-teman dan terima kasih kepada pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam